sahabat SDP, seorang motivator, seorang trainer gitu ya, bernama Peter Drucker mengatakan jika Anda ingin sesuatu yang baru, maka Anda sebaiknya berhenti untuk mengerjakan yang lama. Dan topik yang akan saya bicarakan pada edisi kali ini berhubungan dengan saran terkait dengan praktek mengajar, jadi PPL gitu ya, buat teman-teman dan sahabat SDP yang menjadi mahasiswa di perguruan tinggi pendidikan akan mendapatkan tugas khusus terkait dengan praktek mengajar, dan itu yang akan menjadi topik yang akan saya bicarakan pada hari ini. Jadi ini sambil menunggu pesawat yang delay begitu, jadi saya sempatkan untuk membuat konten hari ini yang semoga nanti bisa menolong sahabat SP khususnya yang menjadi guru dan dekat dengan praktek mengajar gitu ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat dukungan para sahabat yang sudah masuk ke kanal YouTube seperti Dunia Pendidikan, kemudian sudah subscribe, sudah mendaftar. Terima kasih buat dukungan Anda, dan semoga melalui hal yang sederhana ini kita bisa bersama-sama memajukan pendidikan di Indonesia. Ketika kita bicara tentang praktek mengajar, maka sebenarnya ada dua kubu gitu ya, ada dua kubu yang menurut saya perlu dipertimbangkan. Yang pertama adalah apakah praktek mengajar ini mendorong mahasiswa untuk memikirkan bagaimana meraih nilai yang baik begitu ya, supaya saya bisa misalnya lulus cum laude atau IP-nya meningkat dan sebagainya. Nah, tapi di sisi yang lain ada juga kubu yang berpikir bahwa agak berbeda, berpikir begini. Ini mumpung praktek mengajar gitu ya, maka sebaiknya saya juga melakukan eksplorasi terhadap kemampuan saya untuk mengajar, eksplorasi terhadap situasi yang baru, bagaimana saya bisa mengatasinya, seperti itu. Dan mengapa gitu ya praktek mengajar ini penting dilakukan? Karena sebenarnya ini terkait dengan hal-hal antara aplikasi dan teori. Ketika kita bicara sesuatu yang aplikasi, maka terkadang perlu ada sedikit modifikasi terkait dengan teori yang sudah diberikan. Kemudian ketika kuliah mendapatkan materi gaya belajar selesai, mendapat materi manajemen kelas selesai. Tetapi ketika praktek mengajar, maka perlu belajar berpikir secara terpadu. Dalam bahasa kerennya mengatakan berpikir secara integrated gitu. Berpikir secara terpadu ini perlu dilatih gitu. Kenapa? Karena jika tidak demikian seorang guru akan kesulitan ketika menghadapi siswanya. Terus menurut saya PPL praktek mengajar ini juga melatih insting sebagai guru. Jadi bagaimanapun juga saya tetap masih punya konsep bahwa menjadi guru itu bukan sekedar ngerti ilmu pendidikan, tapi ada seninya, ada instingnya, ada feelingnya dan sebagainya. Di dalam praktek mengajar, maka karena ini bagian dari kurikulum pembelajaran, maka ada yang namanya penilaian dari guru atau dari sekolah. Oleh karena itu, karena terkait dengan mata kuliah, maka ada mahasiswa yang berpikir targetnya masih A ini, gitu, atau mengajarnya nilainya bagus ini, seperti itu. Sehingga orientasi pada nilai ini menjadi sesuatu yang dikejar. Dan biasanya juga guru atau sekolah lebih suka menilai dengan kriteria yang cukup umum digunakan. Beberapa program studi memberikan rubrik begitu ya terkait dengan penilaian yang diberikan, dan sebenarnya kalau ada rubrik yang diberikan ini bisa menolong gitu ya, bagaimana bisa meraih nilai yang baik. Dan ya kembali lagi gitu ya, di manakah prioritas sahabat SDP yang ingin praktek sebagai guru gitu ya. Kemudian ada risikonya apa? Risikonya ketika
kita ini menggunakan pendekatan yang berbeda, pendekatan yang dianggap out of the box, pendekatan yang dianggap kreatif begitu. Kemungkinan besar gitu ya, kemungkinan besar ketika berhadapan dengan guru yang agak konvensional, maka merasa ini cara baru, ini tidak pas, ini tidak bisa dan sebagainya. Jadinya kemungkinan gitu ya nilainya bisa rendah. Tetapi kalau misalnya ketemu dengan guru yang juga sama-sama suka eksplorasi dan sebagainya, ini jadi cukup menarik karena guru bisa memberikan penghargaan yang lebih tinggi. Tetapi ini juga kembali ke situasi kasus per kasus begitu ya, tidak bisa disamakan. Jika prakteknya itu kurang dari 1 minggu, maka sebenarnya tidak banyak hal yang dapat diperoleh. Anda hanya punya waktu 3-4 hari bertemu dengan siswa, berinteraksi, itu pun tidak sepanjang pagi sampai siang misalnya, maka tidak banyak hal yang dapat dipelajari. Maksud saya tidak melatih insting sebagai guru, tidak benar-benar melatih gitu ya, berpikir integratif, berpikir terpadu begitu. 2 sampai 4 minggu mungkin lebih baik gitu ya. Jadi punya punya waktu yang lebih lama berinteraksi, punya waktu untuk mengevaluasi, memikirkan tadi itu salah, harusnya begini, oke, perbaiki besoknya gitu ya. Besoknya masih kurang pas lagi, perbaiki besok lagi. Jadi ada masa-masa yang kita bisa pakai gitu ya untuk memperbaiki diri. Kenapa? Karena jangka waktunya cukup panjang. Dan kalau praktek mengajarnya itu di masa-masa mendekati ujian sekolah, maka menurut saya tidak terlalu banyak yang dapat digali. Kenapa? Karena fokus siswa sudah pada ujian gitu, bukan pada mendengarkan penjelasan sebagainya, tapi pada latihan sebagainya. Ketika latihan soal diberikan, maka tidak ada interaksi antara siswa dengan gurunya. Maksud saya interaksinya tidak seintens pada waktu menjelaskan materi dan sebagainya. Dan juga minggu-minggu awal kuliah juga menurut saya kurang tepat karena sedang masa adaptasi dengan semester yang baru. Kalau di awal tahun ajaran menurut saya juga tidak terlalu minggu-minggu awal anak masuk sekolah juga kurang pas, anak juga baru masuk menghadapi situasi yang baru dan sebagainya. Jadi waktunya, timingnya begitu ya, mesti dipikirkan dengan baik. Tips pertama yang akan saya bagikan adalah terkait dengan memanggil nama siswa. Usahakan bisa hafal gitu ya nama siswa, karena pada waktu Anda menjelaskan di depan kelas, ketemu dengan berapa 30-50 siswa gitu ya, yang tidak tahu namanya sama sekali, mungkin di tahap awal perlu berkenalan dan sebagainya, sehingga Anda bisa mengenal nama siswa yang ada. Kalau bisa hafal jauh lebih baik, karena ada juga cukup banyak gitu ya, terutama anak-anak remaja merasa tidak nyaman ketika mereka harus mengenakan nama di dadanya gitu, supaya gurunya bisa panggil gitu. Jadi kalau Anda bisa hafal nama-nama siswa akan lebih baik, sehingga kita menjelaskan, kita tanya, Roni mau tanya apa gitu ya, Dewi bagaimana, sudah cukup jelas. Karena apa? Seringkali saya juga ketika mengajar, saya tidak bisa membedakan gitu ya, wajah siswa ini, mahasiswa saya ini mengerti atau tidak gitu. Kalau tatapannya itu meyakinkan begitu, dia mengerti gitu. Tapi saya tidak bisa membedakan, ini tatapan yang mengerti atau bingung atau apa, saya tidak bisa membedakan itu gitu ya. Dan memanggil nama langsung itu memberikan sentuhan pribadi, sehingga bukan dipanggil kamu yang duduk di sebelah sana, kamu yang pakai kacamata dan sebagainya, kamu yang rambut keriting dan sebagainya, tapi dipanggil namanya itu memberikan sentuhan pribadi buat siswa. Dan ini menurut saya akan memberikan dampak terkait dengan semangat belajarnya nanti. Jika ketika Anda menjelaskan ada Anda memberikan soal untuk dicoba gitu ya, maka tips kedua yang saya berikan adalah memanggil siswa yang tidak bisa mengerjakan sendiri.
rata-rata telah diberikan soal, kemudian bertanya, siapa yang bisa mengerjakan? Oh saya Pak, saya Bu, dan sebagainya. Lalu dipanggil, oh ya, yang bisa angkat tangan, maju, ya, seperti itu. Tapi saya ingin bagikan gitu ya, akan lebih menarik ketika Anda memanggil siswa yang apa ya, kesulitan untuk mengerjakan sendiri. Tapi jangan dipaksa gitu ya. Detailnya, prosesnya bagaimana dan sebagainya, sudah saya bagikan dalam sebuah video terkait dengan inovasi pembelajaran yang dapat disaksikan gitu ya. Saya akan berikan linknya nanti gitu ya. Dan ini bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat buat sahabat diri semuanya. Saya ketika mengajar gitu ya, saya lebih suka, ketika bercerita sesuatu gitu ya, maka saya keliling di kelas. Keliling, keliling, ini menolong saya untuk bisa setidaknya gitu ya, membuat mereka tidak bosan gitu. Tetapi ketika siswa itu mengerjakan soal sebagainya dengan berkeliling, lihat satu-satu gitu ya, itu menolong guru, menolong saya khususnya untuk bisa mengamati mana mahasiswa saya yang bisa mengerjakan sendiri, mana yang tidak bisa. Kalau tidak bisa, di mana kesulitannya, di mana macetnya. Kalau mereka malas, saya bisa ngomong sama mereka gitu ya. Jadi ketika guru ini mencoba untuk patroli begitu di kelas gitu ya, maka itu bisa memantau siswa dengan lebih baik. Plus itu ada bonusnya, bisa mengenal siswa dengan lebih baik. Mungkin bisa membantu gitu ya, terkena tips pertama tadi gitu ya, terkait dengan hafal gitu ya, hafal nama siswa di kelas Anda. Ada tes gitu ya. Nah, ini tips yang keempat. Kalau ada tes gitu ya, maka menurut saya tes sebaiknya menjadi sebuah feedback, umpan balik buat Anda, apakah siswa memahami materi yang disampaikan. Kalau tes ini diikutkan di dalam perhitungan nilai akhir siswa, kayaknya kok tidak adil begitu ya. Kenapa? Karena Anda masih praktek mengajar, sehingga kayaknya sekolah sudah mengerti hal ini, sehingga itu merupakan umpan balik buat Anda, apakah siswa memahami cara memahami materi yang disampaikan menurut cara Anda mengajar, seperti itu. Lalu ketika lembar jawaban ini sudah dikumpulkan, saya menyarankan Anda segera koreksi gitu ya, dan segera kembalikan. Kenapa? Karena dengan segera dikoreksi, segera dikembalikan, maka siswa masih fresh di ingatannya. Oh iya, lalu belajar ini. Oh ternyata materi ini masih kurang baik buat saya, pengertian masih kurang baik. Itu menolong siswa untuk mendapatkan umpan balik segera terkait dengan materi yang disampaikan. Jadi jika Anda mengadakan, mungkin bukan tes ya, kuis seperti itu anggaplah sebagai sebuah feedback buat Anda, apakah materi yang Anda sampaikan bisa dimengerti, dan juga feedback buat siswa, apakah materi yang disampaikan itu mereka mengerti atau tidak. Tetapi mungkin tidak dimasukkan dalam perhitungan nilai akhir buat siswa nanti. Saya selalu menyarankan semua guru gitu ya, khususnya gitu ya, untuk berinteraksi dengan siswa di luar kelas. Nah ini tips yang kelima gitu ya. Tips kelimanya adalah bertemu siswa, berinteraksi di luar kelas. Ketika waktu istirahat gitu, maka luangkan waktu dengan siswa. Kalau Anda ketika istirahat ngumpul dengan para guru-guru, itu baik. Mungkin bisa menggali pengalaman, menggali informasi lebih dalam dan sebagainya. Tetapi Anda juga perlu meluangkan waktu bersama siswa. Jadi dengan meluangkan bersama siswa ketika waktu istirahat, maka Anda punya waktu lebih lama untuk mengenal mereka, mengenal gaya bicaranya, mengenal cara berpikirnya dan sebagainya. Jika Anda mengajar di TK atau mengajar di kelas 1, kelas 2 gitu ya, mungkin bermain bersama mereka, bersama-sama. Bermain sesuatu yang bersifat fisik gitu ya. Kalau main game online saya sih tidak terlalu menyarankan. Bermain bersama mereka secara fisik itu menolong siswa untuk menghargai. Oh ternyata guruku ini juga suka main bersama-sama gitu ya, dan itu menolong hubungan sosial, hubungan secara psikologi dan sebagainya antara siswa dengan guru.
antara siswa dengan Anda sebagai calon guru juga. Jadi itu akan terbawa nanti ketika Anda menjadi guru, maka sudah alami gitu ya, ketemu sama siswa, interaksi dengan mereka, waktu istirahat, mungkin bermain bersama dan sebagainya. Selain itu juga membangkitkan rasa percaya siswa kepada gurunya. Karena saya percaya, saya yakin bahwa rasa percaya siswa kepada gurunya ini menolong ketika mereka belajar. Saya percaya bahwa guru saya ini mengajar dengan baik. Saya percaya bahwa guru saya ini peduli. Maka ketika mengajar itu menolong siswa untuk bisa mengerti dengan baik. Memang biasanya guru yang praktek mengajar di sebuah sekolah tidak terlalu diperhatikan oleh siswa. Artinya, ini calon guru ini bukan guru beneran gitu ya, ini guru-guruan kira-kira begitu. Bahkan ada cukup banyak kisah gitu ya, guru-guru yang calon guru yang praktek mengajar di sekolah ini itu diganggu dengan berbagai pertanyaan yang aneh-aneh gitu ya. Misalnya begini, kalau guru bahasa Inggris begitu ya, mengapa kalau present participle itu mesti ada ing-nya gitu. I am studying, kok ada ing-nya, kok nggak bisa I am study begitu. Ya, pertanyaannya menarik begitu, tetapi ini pertanyaan yang cukup tricky gitu menurut saya, dan cukup banyak calon guru yang diganggu begitu ya dengan berbagai pertanyaan yang aneh-aneh, dan ini menjadi sesuatu yang perlu diwaspadai, tetapi bukan untuk ditakuti. Kenapa? Karena ya terutama ketika berinteraksi dengan siswa-siswa di usia remaja ini sangat wajar. Cuman bagaimana Anda merespon ini menjadi bagian yang cukup penting. Karena biasanya gitu ya, siswa yang usil-usil ini gitu ya, itu menanti respon Anda. Responnya apa? Marah, responnya apa dan sebagainya. Itu yang mereka harapkan. Jika Anda bisa merespon dengan baik gitu ya, mereka akan sendiri kok biasanya. Dan masih ada sekitar mungkin 5 atau 6 tips berikutnya. Saya akan bagian di bagian yang kedua, tetapi setidaknya dari 5 bagian yang pertama tadi Anda bisa mencoba untuk praktekkan jika akan praktek. Jika masih belum praktek, masih lama, tahun depan misalnya, catat dulu atau simpan linknya dulu, dan Anda bisa bagikan video ini kepada teman guru yang menghadapi atau mendekati dengan praktek mengajarnya. Saya kira itu dulu bisa sampaikan pada hari ini gitu ya. Kita bisa jumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.